Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator asam basa. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan macam-macam indikator asam dan basa. Yang kedua, kalian dapat menentukan pH suatu larutan menggunakan beberapa indikator. Dan yang ketiga, dapat melakukan percobaan untuk menentukan pH suatu larutan menggunakan indikator alami. Oke, pertama kita akan bahas dulu apa itu indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa itu adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Jadi dengan indikator ini kita dapat mengetahui apakah suatu zat itu bersifat asam atau basa. Nah, macam-macam indikator asam basa. Yang pertama yaitu ada indikator alami, ada kertas lakmus, ada indikator universal yang terbagi menjadi dua, yaitu ada yang berupa kertas indikator dan ada juga yang berupa larutan indikator. Serta yang terakhir yaitu ada yang namanya pH meter. Apa itu indikator alami? Kita akan bahas dulu indikator alami ya, yaitu indikator yang berasal dari bahan alam yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Biasanya berasal dari bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Contoh di sini yaitu ada beberapa indikator, yaitu adalah indikator, contohnya adalah kubis merah. Kubis merah itu ketika kita membuat ekstraknya, yaitu dengan cara direbus, lalu kita mengambil air dari rebusan kubis merah, maka warna asli dari air rebusannya itu atau ekstrak dari kubis merah itu warnanya adalah ungu. Namun jika kita meneteskan 1 sampai 3 tetes gitu ya, lalu kita menuangkan ekstrak kubis merah ini ke dalam larutan asam, maka nanti akan berubah warnanya menjadi merah muda. Sementara pada larutan basa, nanti ekstrak kubis merahnya akan berubah menjadi warna hijau. Begitupun juga dengan kunyit. Kunyit itu warna aslinya ketika kita menumbuk kunyit, lalu kita memerasnya dan kita ambil ekstrak kulit kunyitnya, yaitu warna aslinya adalah jingga muda. Namun jika kita menuangkan atau mencelupkan atau meneteskan ekstrak kunyit ini ke dalam larutan asam, maka akan berubah warnanya menjadi kuning. Sementara pada larutan basa, ekstrak kunyit akan berubah menjadi warna merah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu indikator yang kedua adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu terbagi menjadi dua. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, jika kertas lakmus merah itu dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya akan tetap merah. Sementara jika kertas lakmus merah itu dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan menghasilkan warna biru. Atau lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Untuk lakmus biru, jika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Sementara jika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, warna lakmus biru akan tetap berwarna biru. Seperti itu. Oke, indikator yang ketiga yaitu ini namanya adalah seperti kertas ya yang ada beberapa warna gitu. Disebutnya kertas indikator universal. Adalah sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH sebuah larutan. Jadi nanti ada range pH-nya dari 0 sampai 14. Ketika kalian mencelupkan kertas indikator tersebut ke dalam larutan asam, berarti nanti pH-nya rentangnya dari 1 sampai hampir sekitar 7 gitu ya. Nanti bisa dicocokkan dengan warna yang ada di kemasannya seperti itu. Nah, jika nanti pH-nya menunjukkan basa, berarti rentang pH-nya dari 7 ke atas sampai dengan 14. Seperti itu. Jadi kertas indikator universal ini bisa mengukur pH secara kuantitatif. Kita bisa tahu besaran pH-nya berapa walaupun tidak secara rinci gitu ya, tidak sampai angka desimal. Seperti itu. Lalu ada
larutan indikator universal. Jadi larutan indikator universal ini ada banyak jenisnya. Di sini Ibu contohkan ada 9 macam larutan indikator dengan trayek pH yang berbeda-beda, tergantung kita mau mengukurnya. Biasanya larutan indikator universal ini digunakan ketika kita ingin menitrasi atau mengetahui sampel yang tidak diketahui dia itu asam atau basa. Jadinya nanti kita bisa mengetahui indikator larutan tersebut sifatnya apa dengan menggunakan larutan indikator universal. Contohnya, jika kita ingin mengetahui trayek pH-nya sekitar 8,3 sampai 10, berarti kita bisa mengetahui dengan larutan indikator PP atau phenolphthalein. Jadi ketika kita ingin menitrasinya, jika larutan tersebut itu asam, maka tidak akan memberikan warna. Sama pun jika ketika larutan tersebut basah, maka tidak akan maka akan berubah menjadi warna merah muda. Seperti itu ya. Oke. Lalu untuk mengukur pH selanjutnya ada yang dinamakan pH meter. Nah, ini agak lebih sedikit canggih karena kita bisa mengetahui sampai angka desimal, yaitu pH meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu cairan seperti air dengan cara mencelupkan elektroda sensornya ke dalam larutan tersebut. Jadi nanti di dalam pH meter ini atau di alat pH meter ini ada yang namanya elektroda. Jadi ketika kita buka ini yang bagian hitam-hitamnya ini, dia nanti ada elektrodanya. Jadi ada dua tipe, ada yang seperti ini, yang lebih mudah gitu kita bawa kemana-mana gitu ya, atau juga yang seperti ini, yang ada sedikit kabelnya gitu ya, sama dua-duanya memiliki elektroda. Nah, kelebihannya apa dibandingkan alat ukur pH yang lainnya? Itu kelebihannya dia bisa mengetahui pH secara lebih praktis, mudah, dan lebih rinci. Kita bisa mengetahui nilai pH itu sampai koma-koma. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi tadi ada banyak ya ternyata ya alat-alat mengukur pH dari dia kertas, larutan, bahkan menggunakan alat-alat canggih seperti itu. Oke, nah ini ada soal diskusi. Misalnya ada seorang siswa yang ingin menentukan pH suatu larutan menggunakan beberapa larutan indikator. Dia menggunakan larutan MO itu adalah methyl orange. Dia menggunakan juga MM atau metil merah. Dia menggunakan juga BTB atau bromtimol biru. Dan dia menggunakan PP juga atau eh, phenolphthalein gitu. Jadi eh, caranya gimana sih untuk menentukan range pH-nya ini sampel ini ada di sekitaran berapa sih gitu ya. Nah, cara mudahnya kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangan. Lalu kita urutkan angkanya di sini yang terkecil adalah 3,1. Berarti 3,1 kita buat terus ada 4,4 gitu ya. Terus ada 6,0 setelah itu. Lalu ada 6,2. Lalu ada 7,6. Lalu ada 8,3. Lalu yang terakhir itu ada 10. Seperti itu. Nah, caranya kita lihat dulu. Ketika dia di percobaan yang pertama, kita lihat dulu. Ketika dia menggunakan methyl orange atau MO, ternyata dia memberikan warna apa? Oke, dari sini dulu kita berurutan. Larutan X ketika ditetesi dengan metil merah dulu berarti dia memberikan warna jingga, berarti ini jingga. Nah, metil merah itu range-nya dari 4,4 sampai 6,2. Jika dia lebih kecil dari 4,4, maka dia akan memberikan warna merah. Sementara jika dia lebih besar dari 6,2, dia akan memberikan warna kuning. Nah, bagaimana kalau memberikan warna jingga? Berarti jingga itu adalah perpaduan antara merah dan kuning. Oh, berarti pH-nya itu di antara 4,4 sampai 6,2. Berarti kita berikan tanda dulu. Untuk percobaan yang pertama, pH-nya menggunakan metil merah 4,4 sampai 6,2. Ini bisa kita arsir. Seperti itu caranya. Itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya percobaan yang kedua dia menggunakan BTB. Ternyata menggunakan BTB dia berwarna kuning.
Nah, sama cara membacanya. Ketika dia memberikan warna kuning, berarti dia lebih kecil dari 6,0. Sementara jika dia memberikan warna biru, berarti dia lebih besar dari 7,6. Nah, gimana kalau ternyata menggunakan BTB, dia berwarna kuning? Oh, berarti dia lebih kecil dari 6,0. Berarti ke arah kiri garis bilangannya, ke sini. Gitu, ini bisa kita arsir. Nah, seperti itu. Nah, terus percobaan yang ketiga, dia menggunakan metil orange. Ternyata berwarna kuning. Mana metil orange? Nah, ini. Oh, metil orange itu trayek pH-nya dari 3,1 sampai 4,4. Jika dia memberikan warna merah, berarti dia lebih kecil dari 3,1. Jika dia memberikan warna kuning, berarti dia lebih besar dari 4,4. Oh, ternyata dia metil orange memberikan warna kuning. Berarti dia lebih besar daripada 4,4. Berarti ke sana nih, ke arah kanan. Nah, ini kita arsir lagi, gitu. Kalau ibu lebih mudahnya menggunakan cara ini ya, menggunakan garis bilangan atau himpunan penyelesaian. Oke, percobaan yang terakhir dia menggunakan PP. Ternyata di PP itu dia tidak berwarna. Oh, berarti PP itu range pH-nya dari 8,3 sampai 10. Jika dia tidak berwarna, berarti memberikan pH lebih kecil dari 8,3. Nah, jika dia memberikan warna merah, berarti dia pH-nya dia lebih besar dari 10. Oh, ternyata dia dengan PP dia tidak berwarna, berarti pH-nya dia lebih kecil dari 8,3. Berarti dia ke arah kiri ke sini. Nah, kita arsir lagi. Oke, nanti kalian buatnya lebih rapi ya. Nih, oke. Nah, kita lihat yang manakah daerah yang paling banyak terkena arsiran. Nah, ternyata daerah yang paling banyak terkena arsiran itu adalah yang ini. Ya, terkena empat-empatnya. Nah, yang ini ternyata. Oke, ya benar ya, yang itu ya. Oh, berarti pH larutannya itu range-nya itu antara 4,4 atau lebih besar sama dengan 4,4 dan lebih kecil sama dengan 6,0. Seperti itu teman-teman penyelesaiannya. Kalau cara mudah mengerjakannya kalau menurut Ibu dengan menggunakan himpunan penyelesaian seperti ini, tinggal kita lihat yang mana daerah yang paling banyak terkena arsiran. Berarti itu adalah range pH dari larutan tersebut. Seperti itu ya cara penyelesaiannya, semoga dapat dipahami. Contoh soal untuk materi yang ini atau sebagian pembahasan yang ini cukup satu. Nanti silakan bisa diputar lagi videonya untuk lebih memahami penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.